Dan di kejauhan, di antara pohon-pohon cemara mati, ia melihat adiknya Lilis berdiri diam, tersenyum. Tapi wajahnya, bukan wajah manusia. Setelah turun dari gunung, Mita memutuskan tak lagi naik gunung. Tapi mimpi buruk tak berhenti. Setiap malam, ia melihat Lilis berdiri di tengah kabut, mengucap satu kalimat. Kau belum membayar. Sementara itu, Ardi merasa terdorong untuk kembali. Ia yakin ada sesuatu yang belum selesai. Bersama dua rekan SAR lain Tomo dan Bayu, ia merencanakan pencarian terakhir. Tapi mereka tak lewat jalur biasa. Mereka menelusuri jalur lama yang dikenal pendaki sebagai jalur lembah sunyi. Jalur yang ditutup sejak tahun 2006 karena memakan korban hilang tanpa jejak. Perjalanan awal lancar. Tapi begitu mereka menuruni punggungan ke arah lembah, suasana berubah. Hutan jadi terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada burung. Hanya detak jantung sendiri yang menggema. Tomo berkata, rasanya seperti kita masuk ke tempat yang bukan buat manusia. Bayu menimpali, seolah tanah ini sedang memperhatikan kita. Saat malam turun, mereka mendirikan bivak. Tapi pada tengah malam Bayu menghilang. Jejak kakinya berhenti tepat di tepi sungai kecil. Dan di seberangnya, ada bekas tapak kaki raksasa, lebih besar dari manusia. Arah tapaknya menuju tebing gelap. Ardi dan Tomo terus menyusuri arah itu. Di ujung tebing, mereka menemukan pintu batu tersembunyi oleh akar dan lumut. Saat disentuh, batu itu terbuka perlahan. Menguak lorong gelap yang menghembuskan hawa dingin, bercampur bau besi karat dan darah. Di dalam, terdengar suara bisikan. Lembah ini adalah kuburan, bagi yang berani kembali. Tomo masuk lebih dulu. Tapi belum 5 langkah. Tubuhnya membeku di tempat. Matanya terbuka lebar, dalam pupilnya terpantul bayangan kepala-kepala yang tergantung di langit-langit gua. Ardi menariknya keluar, tapi tangan Tomo berdarah. Di kulit tangannya tertulis dengan luka sayatan. 1 harus tinggal. Ardi sendirian kini. Tapi di ujung lorong, ia melihat sosok mungil duduk memeluk lutut. Itu Lilis. Ketika dipanggil, gadis itu menoleh. Wajahnya polos, tapi matanya bolong, hitam, dan dalam seperti lubang. Kamu bawa dia pulang, kamu gantinya? Suaranya keluar dari leher, bukan dari mulut. Ardi menjerit. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia berlari. Kabut mengejar. Suara tawa genderuwo memecah lorong. Dan kemudian, gelap. Tim evakuasi menemukannya seminggu kemudian. Pingsan, dengan mata terbuka, mulut berdarah. Dan jari-jari tangannya mencengkeram tanah, seolah menolak dilepaskan. Yang aneh, di foto udara, lembah tempat mereka ditemukan tak pernah tercatat dalam peta manapun. Setelah kejadian di lembah sunyi, Ardi dirawat di RSJ karena trauma berat. Ia terus menggoreskan satu simbol aneh di tembok kamarnya. Sebuah mata dengan 3 garis di bawahnya. Psikolog menyebutnya simbol pengamat. Di lain tempat, Mita mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi setiap ia melewati cermin, ada bayangan hitam besar berdiri di belakangnya. Bukan refleksi dirinya, tapi sosok lain, tinggi, bahunya selebar pintu, dengan kulit seperti batu lumutan. Ia mencari bantuan ke seorang pemandu spiritual bernama Pak Warso, mantan juru kunci Gunung Guntur. Saat Pak Warso melihat simbol yang digores Ardi, wajahnya pucat. Ini bukan sekadar hantu, ini yang menanti, di batu. Penjaga gerbang alam bawah gunung. Menurutnya, di lereng Gunung Guntur ada sebuah tempat bernama Batu 3 Langkah 3 Batu Besar, yang konon merupakan jalan masuk ke lapisan pertama alam jin. Hanya terlihat oleh mereka yang pernah dipanggil. Dan Mita sudah dipanggil.